Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi penganut agama lain. Bersama kita jaga alam ini demi anak cucu kita. Baik sobat bonsai populer 99, di kesempatan kali ini saya mau mengendalikan pertumbuhan dari bahan bonsai kita untuk gerak dasarnya. Jadi untuk gerak dasar ini pastilah sangat penting, karena pada saat kita hanya menanam terus kita diamkan saja tanpa kita memikirkan atau membentuk gerak dasarnya dari awal, pastinya saat dia tumbuh besar dia tidak akan, atau bahan bonsai kita tidak akan sesuai dengan harapan atau imajinasi kita. Karena di dalam imajinasi situ ada sebuah seni yang kita terapkan dalam bentuk bonsai atau tanaman hidup. Oke, saya akan mencari beberapa bahan yang saya akan kontrol untuk pertumbuhannya, gerak dasarnya. Nanti kalaupun besar tinggal eksekusi lagi. Bahan-bahan yang saya miliki ada yang langsung saya letakkan ground, contoh misal seperti ini, ground di dalam tanah langsung. Ada juga langsung pakai pembatas ya, bukan langsung, dia itu pakai pembatas terus terhubung langsung ke tanah, langsung ground gitu ya. Jadi nanti kalau kita eksekusi untuk pemindahan pot lebih gampang. Cuman pastinya sobatku semuanya tahu, dari memulai seperti itu pastinya memakan biaya yang cukup lumayan. Nah, untuk pembonsai ataupun untuk penghobi bisa memakai dengan cara itu, atau yang disebut cara itu cara yang mungkin pakai talang untuk pembatas atas. Nanti saya tunjukkan beberapa. Kalau untuk yang mungkin low budget ya, kita hampir nggak ngeluarin budget, kita bahan bisa minta dari teman, tetangga, atau saudara, atau kita eksekusi di alam yang secukupnya. Tanda garis besarnya ya, jangan eksekusi yang terlalu ekstrim. Kita harus berpikir untuk kelanjutan dari kelangsungan tumbuh-tumbuhan atau tanaman pohon besar, karena kita membutuhkan pohon-pohon itu ya. Oke, kembali dari topik tadi. Untuk mengendalikan gerak dasar saya langsung ground. Ada beberapa yang saya memang batas, saya kasih batas, contoh misal itu tadi pakai talang ataupun yang lainnya, ataupun pakai genting, itu ada. Jadi yang saya eksekusi nanti beberapa ya. Ini yang saya letakkan langsung ground di tanah. Akar sudah alhamdulillah mengeliling. Di sana ada lagi, saya tunjukkan nanti mengeliling. Ini saya program juga langsung tanpa ada pembatas ya, boleh dilihat. Nah, ini sudah saya program kemarin untuk mencari gerak dasarnya, karena awalnya dia lurus saja, lempeng ke atas gitu. Sekarang hasilnya seperti ini, dan saya mau nyoba lagi beberapa bahan yang saya harus kontrol. Kalau kontrol hampir setiap hari saya, pagi, siang, sore, kalau memang ada waktu saya kontrol, karena beberapa bahan ini masih size-nya bukan besar ya, masih kecil. Jadi memang kita harus ekstra sabar. Oke, baik, ini contohnya salah satunya. Ini sancang. Kalau ingin melihat hasil akar yang maksimal dari sancang, saya ada. Ini saya program dari awal saat
dia besar, sudah terkontrol untuk pertumbuhannya atau gerak-gerak dasar dari akar ataupun batang utama nanti pastinya seperti itu. Dan kalau sudah besar sesuai dengan harapan kita, ini untuk akar keliling, untuk sancang ada beberapa lagi di sana, ada masih, alhamdulillah ada banyak ya, lumayan lah, bukan terlalu banyak, lumayan. Ini juga, ini belum waktunya, nanti saya eksekusi langsung dari sini. Maaf ya, saya pakai telunjuk sebelah kiri, yang sebelah kanan ini saya pakai video. Ini saya eksekusi, nanti saya buat nanti formal, tapi belum waktunya, nunggu ini agak besar dikit. Ini saya juntaikan ke atas. Kalau ini pastinya nanti ke sini, karena kelemahan dari sancang ini saat batang yang sudah mengeras seperti ini, walaupun kelihatan masih muda, itu kalau kita pelintir atau kita tekuk ya, dia itu patah. Karena apa? Di dalam rongga sancang ini, di dalam batang sancang, maaf ya, di dalam batang sancang ini ada seperti rongga dia, jadi hampir sama seperti pohon kapuk. Saya mungkin saya kasih sampel satu ya, saya kasih sampel satu, contoh satu untuk masalah batang sancang ini seperti apa. Saya potek satu saja. Oke, ini saya potek ini untuk contoh ya, jangan dipraktekkan di rumah, sayang sebenarnya. Oke, ini contoh, saya potek. Oke, ini saya turunkan. Baik, ini dia rongga seperti ini untuk sancang rongga seperti ini. Yang di tengah itu batangnya seperti kapas dia. Batang tengahnya seperti ini. Batang tengahnya seperti ini, dia seperti kapas, apalagi kalau udah besar dia seperti kapas di dalamnya. Ini sangat sulit untuk dibentuk. Sancang ini kriteria sangat sulit untuk dibentuk. Jadi kalau membentuk memang dari dasar, dari awal. Contoh misal seperti ini, bagi saya ya, mungkin para senior ada trik tersendiri, kurang paham, tapi kalau saya sendiri memang sangat sulit. Karena batang tadi untuk karakternya kurang bagus untuk pembentukan. Kalau batang agak tua dikit, dirasa sudah coklat, sudah dia sangat sulit untuk dibentuk. Kita bisa bentuknya seperti ini, jangan terlalu tekan nanti. Nah, saya akan mencari beberapa bahan yang saya harus kontrol pertumbuhannya. Itu sancang, ini juga sancang, ini sancang, pertumbuhan akarnya mengeliling juga karena saya kontrol dari awal. Nah, itu dia, ini sancang, pertumbuhannya keliling. Oke ya, itu dia. Kembali lagi, posisi saya, tempat saya itu ada di pedesaan, jadi mungkin ada suara bising ayam ataupun bising sapi, mohon dimaklumi ya. Oke, baik. Nah, itu murpe yang saya sudah kontrol dari awal untuk pembentukannya. Ini juga ada contoh murpe lagi. Ini saya kasih lihat beberapa yang saya sudah eksekusi untuk kontrol dari pertumbuhan awal ya. Ini murpe, jadi batangnya cukup lumayan. Saya eksekusi dari awal. Ini saya bentuk tanpa pakai kawat, jadi saya hanya kontrol dengan menekuk seperti ini. Nah, ini juga sama, saya tekuk seperti itu juga, sama, beberapa sama seperti itu. Jadi alhamdulillah tumbuhannya lumayan. Yang agak besar ada juga.
seperti ini murbe. Ini saya mau bentuk murbe taman. Ini masih belum saya eksekusi. Ini beringin. Jadi yang saya eksekusi nanti yang sebelah tempat satunya. Kalau itu apa namanya, anggur Brazil. Ini anting putri ya, anting putri yang sudah berbunga. Ini juga kontrol masih belum saya lihat, masih pastinya. Kalau untuk kontrol akarnya, ini anting putri yang sudah saya kontrol akarnya. Kalau yang tadi masih belum. Ini saja masih saya harus eksekusi beberapa akar yang harus dimekarin ya. Ini anting putri. Oke. Kalau ini apa namanya, waru varigata ini waru varigata. Dulunya saya pecah batang seperti ini, pastinya saya akan pecah lagi nanti. Ini belum lagi seperti ini. Timang. Nah, ini beberapa bahan. Ini bahan-bahan saya. Yang saya sudah kontrol beberapa bahan yang saya nanti eksekusinya, pastinya nanti untuk bahan bonsai yang dibesarkan batang atau yang hanya untuk mame, saya bedakan nanti eksekusinya seperti apa. Ini asam. Oke, asam. Ini gerak-gerak rasanya. Memang kemarin ini masih belum saya kawat pelintir karena masih muda. Walaupun pakai kawat yang kecil, saya masih masih belum cukup, menurut saya sih belum cukup bagus untuk dibentuk dia. Takut pertumbuhannya melamban karena nanti fokus dari sininya. Ini untuk mahkotanya, ini pastinya tetap menjuntai ke bawah, semi kasket ya. Mungkin kalau ini bisa dibilang dengan posisi yang seperti ini tingginya, nah seperti ini, terus dia menjuntai ke sini, ini disebut style buncin. Ini kemarin saya eksekusi untuk gerak dasarnya juga. Ini kalau mungkin yang tahu itu para koki ya, atau para bunda-bunda ini yang tahu. Ini pohon salam. Ini pohon salam. Kalau tahu mungkin beberapa teman-teman atau sahabatku tahu untuk buahnya ini kecil-kecil merah. Kalau sudah matang dia kehitaman, merah-merah hati ya. Dia itu sangat manis ini buahnya. Ini saya masih proses, masih mencoba ya, tahap mencoba. Saya mau cari bahan beberapa yang saya mau bentuk dasar. Oke, ini untuk ini anting putri saya tanam akar. Ini akar tidak saya buang, saya tanam ulang, dia hidup. Termasuk ini anting putri semuanya 3. Ini tadi pagi saya eksekusi untuk mencari gerak dasarnya. Ini pastinya nanti ke sini, ini yang jadi mahkota ini ya, karena ini dari karakter dari batang. Ini akar awalnya,
karena dia diangkat jadi batang, anggap saja ya seperti itu. Ini dia itu condong ke sini, nah, condong ke sini. Pastinya ini bagusnya ke sini untuk menjadi anak mahkota, mungkin bisa dibilang gitu, atau cabangnya nanti cabang utama ya. Ini bukan cabang utama ya, maaf, belepotan. Ini jadi batang, salah satu batang utama yang keduanya dari ini ya. Ini batang utama, ini batang keduanya, yang disebut ya juga batang utama kedua bagi saya ya. Kalau ini nanti pastinya mahkota. Kalau ini ke sini menyuntai ke bawah kurang imbang, jadi ini mahkotanya. Ini posisi sudah benar, ini agak ke sini gantung tapi ke sini dikit, nanti pastinya cari pertumbuhan, maaf ya, pertumbuhan ke sini. Oke, ini tunggu besar dulu. Baik, ini nanti kalau sudah waktunya saya akan tekuk seperti ini. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Saya sudah eksekusi tadi pagi. Mungkin saya untuk kontrol yang pertama saya mulai dari, kalau ini serut ya, serut ini karakter seperti ini karakter sudah kelihatan tua ya karakternya ya. Nah, karakternya seperti ini. Nah, ini saya mau pakai mahkota yang karena ini masih kecil ya, nunggu berapa tahun lagi ini untuk mencapai ukuran yang seimbang. Ini saya besarkan untuk jadi mahkota. Ini pastinya ke sini, ini hanya batasan ke sini untuk mahkota yang sini. Ini untuk mahkota yang utama. Jadi yang ke sini ini menjuntai ke atas. Juntai sini nanti. Oke. Ke sini nantinya biar dia imbang besar. Didikan saya itu seperti ini nanti besarnya. Jadi biarkan sini. Untuk yang ini jangan dieksekusi siapapun. Nanti kalau teman-teman untuk ataupun sobat bonsai semuanya yang masih belajar harus tahu, siapapun jangan sampai mengeksekusi batang yang memang harus kita besarkan, karena pertumbuhannya biar nanti terfokus sama besarnya batang dan pertumbuhannya biar cepat tinggi dia. Kalau kita potong terus nanti dia tidak akan besar, terhambat. Nah, kalau ini mungkin saya program duluan biar tidak besar dia ini, tapi tunggu agak besar untuk agar imbang. Ini juga sama, ini nunggu beberapa tahun lagi masih belum bisa dieksekusi. Kalau sekarang hanya untuk pertumbuhan, kontrol pertumbuhan saja ya. Nanti kita sudah tahu gerak dasarnya seperti apa. Baik. Gerak dasar yang harus saya eksekusi. Oke, ini ada kemuning. Ya. Baik, ini ada kemuning. Kita untuk kontrolnya cuman mudah. Kita kontrol pertumbuhannya seperti ini, biar dia fokus ke atas. Kita buang saja seperti ini. Untuk terubusan kita buang seperti ini. Saat kita membuang kita lihat dulu ini memang sesuai dengan gerak dasar kita atau tidak. Jangan dibuang kalau memang memang nanti tujuannya dia harus besar. Kalau kita buang pastinya kita sendiri yang rugi, kita buat nol lagi. Jadi eksekusi harus kita prediksi dulu sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, untuk trik seperti ini, contoh misal ini lurus ya, anggap aja ini lurus ya. Oke, ini lurus. Kita kalau ada terubusan seperti ini di sini, kita biarkan saja biar tinggi dulu, biar besar. Nanti kita potong kalau memang
harus dipotong. Kalau nggak dipotong biarkan saja, kalau memang sesuai dengan inginan kita. Kita inginnya batang ini tidak kaku, untuk pertumbuhannya hanya lempeng lurus ke atas, tapi inginnya agak meliuk atau sini besar dengan cara itu tadi. Terubusan kita biarkan dia besar dulu agar dia ngimbangin sini, dia lebih besar, kesininya kecil. Oke, sininya besar, kesininya kecil. Untuk kontrolnya seperti itu saja. Kalau sudah kontrol yang harus dipotong, cutting ya, ataupun eksekusi yang lain, ini masih belum ada deh, karena sebelumnya saya sudah eksekusi. Sampai lupa saya mau buat video. Contoh misal ini dolar kemarin posisinya kurang bagus, jadi saya eksekusi, saya biarkan dulu. Oke, ini untuk sancang, ini sancang. Oke, ini sancang. Nah, awal mula dia itu tunyasnya ke atas gini, saya tarik ke sini. Ini juga awal mula ke atas, saya tarik ke sini. Ini saya tancapin ranting ke bawah untuk penahan dia agar ke bawah. Jadi saya tidak pakai kawat. Oke, saya tidak pakai kawat, jadi ini memang murni sistem cutting ya, mungkin bisa dibilang gitu. Nah, ini saya penekukannya, contoh misal ini saya penekukannya untuk ke sini dan langsung belok ke sini, hanya dibatasin ditahan oleh ranting ini. Saya tancapkan ke bawah, saya bentukkan sesuai dengan keinginan saya. Jadi bentuknya seperti ini untuk sancang ini. Baik, ini dia, ini nanti jadi tampak depannya. Oke, maaf saya pindah dulu ya. Mungkin buat santai-santai kita ini bisa ngurangi daun ya, dia makan daun ini. Jadi kalau ada ini diletakkan di mana gitu, jauhkan, kasihan. Oke, untuk tampak depan nanti seperti ini tampak depannya. Ini pastinya saya mau besar batangnya. Oke, saya tutup ulang. Untuk ini, untuk genting, tujuan saya menjaga kelembapan dari medianya. Ini juga sama, saya sudah eksekusi. Kontrol gerak dasarnya kemarin sudah nggak jelas kemana-mana pertumbuhannya, jadi saya kontrol gerak dasarnya. Dan untuk tempatnya lumayan unik, karena dulu saya tidak ada tempat pot ataupun polybag. Saya masukkan saya tempatkan di wadah yang ala kadar. Jadi ini hasilnya. Oke, baik. Oh ya, saya ada beberapa cara. Ini saya buat sancang pelintir. Ini juga sama, ini dua sama. Jadi saya yang sudah jadi batang nanti saya pelintir sudah ada, tinggal tunggu nanti kalau sudah waktunya dieksekusi saya cangkok ini. Oke, baik, ini ya, ini saya pelintir. Nanti kalau dia sudah besar, sudah siap cangkok, saya cangkok. Baik, ini. Oke, ini sama seperti itu, cuman itu masih kemarin 2 hari sekarang ya, masih kemarin saya eksekusi untuk pembentukan pelintiran batang. Jadi memang kalau dia sudah lumayan besar lah, paling tidak segini, saya eksekusi, saya cangkok, saya tanam langsung. Contoh lain saya ada
yang tadi. Ini dia, ini batang sudah saya pelintir seperti ini, posisinya kurang tepat. Baik, ini oke, saya pindah. Oke, ini dia, ini saya pelintir. Untuk sementara tidak beraturan karena dari hanya dari sekedar video. Tapi kalau nanti pastinya dia punya karakter, karena kita sendiri para pembonsai kita mencari sebuah karakter di dalam bonsai untuk jadikan inspirasi sebuah seni seperti itu. Ini boxus maaf, ini apa namanya, ini bukan boxus, lupa namanya, seperti dolar, keluarga dari dolar, terus elegan. Ini lupa ya namanya. Kalau memang ada sobatku yang tahu, silakan langsung jawab di kolom komentar ya, memberikan masukan di kolom komentar. Ini saya lupa ini namanya apa namanya ini ya, saya lupa ini. Kalau ini Dewan Daru semalam hujan jadi kotor, sebelumnya saya sudah siram semalam hujan. Di atas ini lagi keadaan mendung. Baik, untuk sekarang videonya sudah 27 menit 19 detik. Jadi waktunya saya pamit dulu. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Semoga video saya menjadi inspirasi buat kita semuanya. Saya belajar, kalian belajar, para senior juga belajar. Tapi alangkah baiknya kita belajar dari senior yang sudah tahu. Tinggal kita meneruskan, kita analisa, kita kembangkan lagi. Kalau kita hanya otodidak tanpa ada guru, pastinya untuk mengawali sangat sulit. Oke, saya ulangi, terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, komen. Dan terima kasih juga kepada para senior yang sudah memberi masukan. Oke, terima kasih. Bye-bye.